Hai teman-teman, di kesempatan kali ini Mimin mau menceritakan sebuah film laga Hong Kong yang berjudul Chasing the Dragon. Film ini dirilis tahun 2017, disutradarai oleh Wong Jing dan dibintangi oleh beberapa aktor ternama, diantaranya Donnie Yen, Andy Lau, Gordon Lam, Ken Cheng, dan juga beberapa aktor ternama lainnya. Chasing the Dragon merupakan sebuah film yang menceritakan kisah 4 orang sahabat yang berasal dari negeri Cina, mencoba peruntungan dengan berhijrah ke kota Hong Kong sebagai imigran ilegal. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Mari kita simak video ini sampai selesai. Diceritakan pada tahun 1974 di Hong Kong adalah sejarah paling kelam yang pernah ada. Di awal film, kita diperlihatkan 4 orang sahabat bernama Xiao Wei, Hao, Hu, dan Aji yang berasal dari negeri Cina. Mereka berempat tengah menuju kota Hong Kong untuk menjadi imigran ilegal. Beberapa waktu berlalu, tepatnya pada tahun 1960, kehidupan mereka berempat masih belum membaik karena mereka belum mampu membayar uang kos untuk beberapa bulan dan mereka hanya bisa makan bubur setiap harinya. Di sana juga Ahau hidup bersama adiknya yang bernama Aping dan seorang gadis yang bernama Ahwa yang merupakan seorang yatim piatu yang diasuh oleh Ahau. Di sini Ahau mengatakan kepada ketiga sahabatnya bahwa pada malam ini ada pekerjaan yang sedang membutuhkan tenaga mereka dan mereka akan dibayar cukup tinggi untuk pekerjaan itu. Malam harinya terlihat seorang polisi bernama Lau ditemani anak buah pribadinya yang bernama Zai. Mereka berdua menghadiri sebuah acara pesta ulang tahun atasannya yang bernama Yan Tong. Di sana, Lau berencana memberikan sebuah hadiah kepada kakak Tong sebagai bentuk ucapan selamat padanya. Lau meletakkan hadiah kecilnya di tempat hadiah yang telah disiapkan. Tak jauh dari mereka terlihat seorang polisi Inggris yang bernama Hunter sedang dalam keadaan mabuk dan mencoba untuk ikut bergabung bermain judi bersama para tamu undangan yang lain. Awalnya keadaan terlihat baik-baik saja, namun dikarenakan Hunter tidak mau membayar kekalahannya, para pemain yang lain pun tidak terima dan terjadi keributan di antara mereka. Melihat hal itu, Lau tidak diam saja. Ia mencoba menghentikan Hunter. Akan tetapi, Lau di sana malah dipermalukan di depan semua orang. Kemudian, Lau pun langsung bergegas pergi dari tempat tersebut. Setelah keluar dari tempat itu, Lau menjadi sangat emosi dengan apa yang telah Tong lakukan kepadanya. Beruntungnya, Zia dapat mencairkan suasana dan membuat Lau kembali tersenyum. Tak lama kemudian, beberapa anak buahnya melapor kepada Lau bahwa akan ada keributan yang terjadi malam ini antara dua kubu gangster. Sementara itu, ketua polisi Inggris memberitahu hal tersebut kepada Hunter dan memintanya untuk bersenang-senang malam ini. Sementara itu, di luar terlihat dua kelompok gangster sudah datang dan sedang bersiap akan melakukan peperangan di sana. Salah satu gangster diketuai oleh orang yang bernama Rong dan kakaknya dengan gangster lain. Dan di sana mereka memperebutkan wilayah kekuasaan. Ahau yang baru saja sampai bersama dengan ketiga sahabatnya mencoba bergabung di dalam rombongan gangster yang diketuai oleh Rong. Mereka tengah bersiap menggunakan senjata seadanya dan pertempuran pun terjadi di sana. Kak Tong dan beberapa polisi Inggris yang lain menyaksikan pertempuran tersebut. Pertempuran terjadi dengan sangat luar biasa. Saling serang, saling pukul terjadi di antara kedua kelompok tersebut. Di dalam perkelahian, kedua gangster tersebut terlihat Ahau yang paling menonjol dalam bertarung, yang membuat Lau menjadi tertarik kepada Ahau. Di sana, Ahau bersama ketiga sahabatnya bekerja sama untuk melumpuhkan semua lawan mereka. Namun, tak lama waktu berselang, pasukan polisi yang dipimpin oleh Hunter datang ke tempat tersebut dan menembakkan gas air mata, lalu menangkap mereka semua. Melihat hal itu, Ahau dan yang lainnya pun mencoba untuk melarikan diri dari kerumunan tersebut. Di dalam sebuah gang, mereka bertemu dengan Rong yang merupakan adik dari pemimpin geng yang Ahau bela.
Namun tiba-tiba gas air mata ditembakkan di dekat mereka. Ahau dan ketiga sahabatnya yang hendak ditangkap oleh para polisi dengan cepat melumpuhkan polisi tersebut. Kemudian mereka pun menyamar menjadi polisi untuk melarikan diri dari sana. Akan tetapi penyamaran mereka dapat diketahui oleh Hunter dan seketika mereka pun berusaha melarikan diri dari sana. Ahau dan sahabatnya mencoba kabur dari kejaran Hunter dan para polisi yang mengejarnya. Namun mereka tertangkap dan terkepung dalam sebuah mobil. Namun di saat Ahau melihat ketiga sahabatnya yang dipukuli oleh para polisi, ia pun menjadi marah dan menyerang Hunter secara brutal. Pada saat Ahau sedang menghajar Hunter, Lau dan anak buahnya datang ke tempat itu dan menghentikan aksi yang Ahau perbuat. Kemudian Lau pun membawa Ahau dan ketiga sahabatnya itu ke kantor polisi. Keesokan paginya terlihat Lau yang sedang menikmati kopinya dan berbicara kepada Zia. Nampaknya Lau sedang merencanakan sesuatu. Sementara itu, Ahau dan ketiga sahabatnya yang berada di dalam sel penjara terlihat dalam keadaan baik-baik saja. Kemudian Lau pun menemui seorang sipir penjara yang bernama Aceng dan mengajaknya untuk bertemu dengan Ahau dan yang lainnya. Kemudian Aceng pun menemui Ahau dan di sana Ahau meminta tolong kepadanya agar dapat segera dikeluarkan. Kemudian Lau pun memberikan sebatang rokok kepada Ahau dan ternyata kepala sipir tersebut satu kampung dengan Ahau di Cina. Mengetahui hal itu, sipir tersebut pun memperlakukan Ahau dengan baik. Mereka semua pun berbincang-bincang dengan Aceng dan berencana akan membebaskan mereka 8 jam kemudian. Mendengar hal itu, mereka semua pun menjadi senang. Pada saat Lau dan Zia sudah pergi meninggalkan mereka, Aceng mencoba menasehati Ahwa dan yang lainnya. Setelah itu, terlihat banyak sekali wartawan yang datang ke kantor polisi, meminta Lau untuk memberi informasi terkait kerusuhan yang terjadi semalam. Di saat yang bersamaan, Hunter mendatangi penjara tersebut dan meminta petugas di sana untuk membuka pintunya. Hunter pun langsung mengenali Ahau karena semalam ialah yang memukuli dirinya. Hunter terlihat sangat marah. Hunter pun langsung memukulinya dengan tongkat hingga Ahau menjadi tidak berdaya. Sementara itu, Xiaowei, Hu, dan Aji disemprot menggunakan water cannon oleh polisi Inggris yang lain. Tanpa diduga, Lau datang menyewa wartawan untuk meliput kejadian tersebut dan bertujuan untuk mengancam Hunter hingga membuat Hunter segera pergi dari tempat tersebut. Sebelum pergi dari sana, Hunter mencoba untuk memperingati Lau dengan apa yang telah ia perbuat. Setelah itu, Zai mengajak para wartawan untuk keluar dan ia memberikan uang sebagai imbalan mereka. Sementara Lau dan Aceng melihat keadaan Ahau dan yang lainnya. Lau menyayangkan jika saja mereka dibebaskan dari tadi, hal ini pasti tidak akan terjadi. Ahau yang terluka cukup parah segera dibawa ke rumah sakit dan dirawat oleh suster cantik bernama Jing. Di sana Ahau terluka cukup parah. Sebelum keluar dari rumah sakit, Ahau dan ketiga sahabatnya mendapatkan sejumlah uang yang diberikan oleh kakak Lau yang dititipkan kepada Zai. Kemudian Zai menyuruh Ahau untuk beristirahat karena setelah sembuh mereka akan mendapatkan sebuah pekerjaan dari kakak Lau. Begitu keluar dari rumah sakit, Ahau dan ketiga sahabatnya pun pergi berbelanja. Akan tetapi sesampainya mereka di tempat kos, mereka melihat ibu kos dan Ahwa yang dianiaya oleh 2 orang debt collector. Melihat hal itu, Ahau pun langsung merobek surat hutang mereka dan langsung menyuruh yang lain untuk menghajar debt collector tersebut. Ahau yang sangat berbesar hati pun membayar hutang ibu kos itu dengan sisa uang yang mereka miliki sebagai uang muka pembayaran. Setelah itu, mereka pun menyuruh debt collector tersebut untuk segera pergi dari sana. Di tempat lain, terlihat Tong dan seorang pemuda menghadiri sebuah acara. Dan di sana Lau juga terlihat hadir. Kemudian Tong pun terlihat sedikit mengejek Lau dan mengatakan siapa yang mengundangnya di acara tersebut. Kemudian pemilik acara tersebut mengumumkan bahwa ia akan segera menikahkan anaknya. Di sana ia memperkenalkan calon suami dari anaknya yang ternyata itu adalah Inspektur Lau. Hal itu pun membuat Tong yang mendengarnya menjadi terkejut karena orang tersebut merupakan pengusaha yang memiliki pengaruh yang sangat besar di Hong Kong. Di sana Tong yang ditemani seorang pimpinan polisi Inggris terlihat membicarakan Lau. Tong terlihat sangat tidak menyukai Lau dan ia lebih memilih untuk berpindah kantor agar bisa menghadapi Lau. Tak lama kemudian, Lau bersama dengan orang Inggris lainnya datang ke sana dan ia pun menghampiri Tong. Sekarang Lau balik menghina dan kali ini Lau tampak membuat Tong kesal akan perkataannya.
Sementara itu, Ahau terlihat sedang berlari menuju ke suatu tempat. Di sana, Hu disiksa oleh seorang ketua gangster bernama Zhao karena Hu kedapatan mencuri uang saat bekerja di tempat Zhao. Ahau meminta kepada Zhao untuk membicarakan hal ini secara kekeluargaan. Namun Zhao tidak mau mendengarkan perkataan Ahau dan mengatakan jika ia tidak melakukan hukuman kepadanya, bagaimana ia bisa menghadapi dunia luar. Ahau mencoba memecahkan sebuah botol dengan kepalanya sebagai permintaan maafnya. Kemudian kakak Zhao menawarkan kepada Ahau untuk melawan salah satu anak buah Zhao, dan jika Ahau berhasil menang, maka ia dapat membawa Hu pulang. Mendengar hal itu, Ahau pun langsung menyerang orang tersebut dan perkelahian di antara mereka pun terjadi di sana. Mereka berdua pun berkelahi dengan sangat sengit. Kakak Zhao meminta kepada yang lain untuk tidak ikut campur dalam pertarungan ini. Ahau terlihat lebih unggul dari orang tersebut dan ia mampu membuat lawannya menjadi kewalahan. Pertarungan masih terus berlanjut. Secara tak sengaja, Ahau memukul kakak Zhao yang berada di dekatnya. Setelah bertarung cukup lama, akhirnya Ahau dapat mengalahkan anak buah Zhao tersebut. Setelah itu, Ahau pun meminjam sejumlah uang kepada Zhao dan sebagai gantinya, Ahau akan bekerja kepada Zhao dan menghasilkan berkali-kali lipat. Zhao menyukai sikap Ahau yang terbuka dan setelah itu ia memberikan sejumlah uang kepadanya dan mereka pun pergi meninggalkan Ahau dan yang lainnya. Xiao Wei dan Aji pun berusaha melepaskan Hu yang masih dalam keadaan tergantung. Kemudian Ahau terlihat sangat marah dengan apa yang telah Hu perbuat. Ia pun memberikan sejumlah uang dan menyuruh mereka untuk segera pergi. Waktu terus berjalan, terlihat semua bisnis haram milik Zhao yang dijalankan oleh Ahau kini berkembang dengan sangat pesat. Ahau menjalankan semua bisnis tersebut bersama ketiga sahabatnya. Di sana, Ahau mendatangi Hu yang sedang bermain judi dan ia langsung menyeretnya untuk keluar dari tempat tersebut. Setelah di luar, Hu mencoba meminta maaf kepada Ahau dengan apa yang telah ia perbuat. Ahau pun mencoba untuk sedikit menasehati sahabatnya tersebut. Sementara itu, Xiao Wei sedang melakukan pekerjaannya menjual narkoba. Aping yang mencoba membeli narkoba itu dihentikan oleh Ahau dan ia langsung disuruh Ahau untuk segera pergi dari tempat tersebut. Kemudian mereka berempat pun terus menjalani hari-hari sebagai penagih hutang. Mereka selalu menjalankan aksinya secara bersama-sama dan kekerasan pun sering mereka lakukan. Singkat cerita, pada suatu malam, pada hari perayaan bulan, Ahau mendatangi kakak Cheng yang dulu pernah membantunya. Di sana, Ahau membawakan beberapa kue bulan dan juga arak yang mahal sebagai hadiah untuk kakak Cheng. Namun, kakak Cheng menolak semua kue itu dan ia hanya mengambil satu kue saja. Kemudian, Ahau pun berniat memberikan sejumlah uang kepada kakak Cheng. Namun, hal tersebut malah membuat kakak Cheng menjadi marah dan ia langsung membuang uang tersebut. Tak lama setelah itu, Hou pun terlihat datang ke tempat itu. Kakak Cheng yang sangat marah pun pergi meninggalkan mereka karena Ahau tak mau pergi dari tempat itu. Setelah itu, Ahau terlihat berbincang-bincang bersama dengan Lau. Kemudian, Ahau pun mengeluarkan sejumlah uang untuk mengembalikan uang yang pernah diberikan kakak Lau kepadanya. Akan tetapi, Lau menolak uang tersebut dan membuat Ahau berjanji akan membalas kebaikan kakak Lau jika ia membutuhkan dirinya di kemudian hari. Tak lama setelah itu, kakak Zhao terlihat sedang memainkan sebuah drum dan hal itu membuat semua orang yang ada di sana memberikan tepuk tangan kepadanya. Kemudian, mereka semua pun berpesta di tempat itu. Sementara itu, Ahau terlihat sedang berbicara bersama dengan kakak Zhao dan Zhao terlihat sangat senang karena usahanya menjadi semakin maju semenjak ada Ahau. Kemudian, Ahau sedang berada di sebuah mobil untuk menjemput anak dan istrinya. Namun, takdir berkata lain. Kapal yang berisi imigran ilegal yang ditumpangi oleh anak dan istri Ahau dihentikan oleh polisi perairan Hong Kong. Dikarenakan anak Ahau terus mengeluarkan suara, salah seorang ABK pun datang menghampiri mereka dan menyuruhnya untuk segera diam. ABK tersebut pun menggunakan sebuah dayung untuk menghentikan teriakan anak Ahau. Dikarenakan hal itu tanpa sengaja, dayung ABK kapal tersebut mengenai kepala istri Ahau. Dan hal itu membuatnya tidak sadarkan diri dan tenggelam bersama anaknya. Ahau yang telah sampai di dermaga pun tidak kuasa menahan kesedihannya melihat istri dan anaknya telah meninggal dunia.
Ahau dan semua teman-temannya, termasuk sang adik, terlihat sangat bersedih karena hal tersebut. Beberapa hari berlalu, Lau yang kini telah menjadi inspektur polisi, berencana untuk menguasai dunia kejahatan. Lau berniat meminta bantuan Zai dan Ahau untuk membereskan para ketua gangster yang ada saat ini. Setelah itu terlihat Rong yang tengah berhubungan dengan kakak iparnya sendiri dan ia pun digerebek oleh Zai dan para wartawan. Di sana Zai mengancam Rong agar mau bekerja sama untuk menghabisi kakaknya sendiri. Di suatu tempat, Ahau yang masih dalam keadaan berduka terlihat sangat bersedih akan hal yang menimpa dirinya. Sementara itu, Hu yang berada di bawah sedang memarahi Aping karena ia memasuki tempat narkoba lagi. Kemudian Hu menyuruh Aping untuk menguping pembicaraan seseorang. Ternyata orang itu adalah Tong yang sedang merencanakan sesuatu kepada kakak Lau. Kemudian terlihat Lau yang sedang mempersiapkan diri karena ia akan bertemu bos besar dari semua gangster yang bernama Bos Ting untuk menjalin kerjasama. Di sana juga Zai memperingati Lau jika terjadi sesuatu dengannya, ia harus segera menembakkan pistol suar agar ia dapat segera membantunya. Singkat cerita, Lau pun akan memasuki markas Bos Ting dan ia ditemani beberapa anak buahnya untuk menuju ke tempat Bos Ting. Sementara itu, Ahau mendapatkan kabar bahwa kakak Zhao juga berada di sana dan ia berniat untuk menghabisi Lau. Di saat Lau akan segera sampai ke tempat Bos Ting, ia diperlakukan dengan sangat tidak baik oleh para anak buahnya. Mereka semua langsung mengepung Lau yang merupakan seorang polisi. Tak lama setelah itu, Bos Ting pun muncul ke sana. Dan ternyata sebelumnya, Lau pernah bertemu dan memberikan hadiah mewah kepada Bos Ting. Karena hal tersebut, Bos Ting pun dengan senang hati menerima kedatangan Lau. Sedangkan Ahau terlihat sedang mengecek keadaan sekitar wilayah Bos Ting. Di saat kakak Lau sedang akan berbicara dengan Bos Ting, seorang pemuda yang merupakan keponakan dari Bos Ting mengatakan sesuatu yang membuat Bos Ting menjadi marah. Di tempat lain, Ahau yang mengetahui kalau tempat Bos Ting semua pintu masuk dalam keadaan terkunci, langsung mengambil sebuah senjata yang ia sembunyikan di bawah tempat duduk. Sementara itu, pada saat Bos Ting sedang memarahi keponakannya tersebut, tiba-tiba ia langsung menembak Bos Ting hingga tewas dan ia juga langsung menyerang Lau. Mendengar suara tembakan, para anak buah yang berjaga di bawah pun langsung bergegas menuju ke sana. Lau pun berusaha melarikan diri dan orang tersebut memfitnah Lau bahwa ia yang telah membunuh Bos Ting. Kakak Lau pun menjadi dikejar oleh para gangster dan di sana mereka berniat untuk menghabisinya. Sementara itu, Ahau merasakan ada sesuatu yang salah, langsung bersiap untuk membantu dan menyelamatkan kakak Lau. Aksi kejar-kejaran pun masih terus terjadi. Namun, dikarenakan jumlah mereka yang sangat banyak, Lau pun kewalahan menghadapi mereka semua. Ahau datang menyelamatkannya. Akan tetapi, pada saat itu, Lau kehilangan pistol suar miliknya. Di tempat lain, Hu, Aji, dan Xiao Wei berusaha untuk masuk ke dalam dengan cara melumpuhkan para penjaga pintu masuk tersebut. Di saat mereka mencoba untuk kabur, Ahau terkepung dan ia mencoba untuk meminta orang-orang tersebut melepaskan kakak Lau. Awalnya, orang-orang itu terlihat tidak mau mendengarkan perkataan Ahau. Namun dikarenakan ada seseorang yang memprovokasi mereka, mereka pun langsung menyerang Ahau dan yang lainnya. Di sana, Ahau melihat toko petasan yang sedang menyulut petasan-petasan tersebut. Zai yang melihat hal itu pun akhirnya menyadari bahwa petasan-petasan tersebut merupakan sinyal kakak Lau yang sedang meminta pertolongan. Kemudian Ahau pun meletakkan Lau di sebuah tempat yang cukup aman dan ia mencoba untuk menghadapi para gangster yang berusaha menghabisi mereka. Pertarungan pun terjadi di sana. Meskipun Ahau hanya seorang diri, ia mampu membuat para gangster tersebut ketakutan dan ia berani untuk maju melawannya. Namun tiba-tiba Ahau berhasil tertangkap oleh Zhao dan ia pun ditarik ke tempat yang cukup jauh. Kaki Ahau pun dipatahkan oleh Zhao karena ia telah berani berkhianat dengannya. Lau mencoba untuk menolong Ahau, namun pistol yang ia pegang sudah kehabisan peluru. Di saat Lau hampir terbunuh, untungnya Zai datang tepat waktu dan berhasil menyelamatkan Lau. Singkat cerita, mereka pun berhasil diselamatkan dan terlihat bahwa Ahau sedang menjalani sebuah operasi.
Setelah itu terlihat Ahau baru saja sadarkan diri. Ahau bersedih karena ia mengetahui bahwa dirinya akan cacat seumur hidup. Lau yang juga dalam keadaan terluka berjanji kepada Ahau bahwa ia tidak akan membiarkan hal ini begitu saja. Di tempat lain, Zai telah berhasil menangkap Zhao dan menyiksanya. Di sana, Zai menyuruh Zhao untuk mengakui narkoba-narkoba yang di dekatnya adalah miliknya. Dikarenakan terus disiksa, Zhao pun akhirnya mengakui barang tersebut. Keesokan harinya, Ahau yang masih berada di rumah sakit berusaha belajar berjalan mendapat perhatian yang cukup besar dari Jing. Beberapa waktu pun berlalu, terlihat Ahau dan kakak Lau yang sekarang sudah bekerja sama, mengendalikan semua bisnis kotor di kota Hong Kong yang dipegang oleh Ahau. Ahau saat ini sangat disegani dan ditakuti di kota Hong Kong. Mereka semua pun kini telah menjadi pengusaha narkoba yang memiliki banyak uang. Ahau dan Lau juga saat ini sudah menikah, di mana Ahau menjadikan Jing sebagai istrinya. Suatu hari, kakak Lau berpesan kepada Ahau agar jangan sampai membunuh polisi Inggris, karena hal itu dapat menghancurkan mereka semua. Pada suatu hari, terlihat Tong bersama para polisi Inggris yang lain sedang berada di sebuah arena pacuan kuda. Tak lama setelah itu, Ahau pun terlihat datang ke sana. Tong yang melihat Ahau berada di sana sedikit meremehkannya, dan ia juga mengatakan bahwa kuda milik Ahau tidak menang dalam pacuan kuda tersebut. Singkat cerita, pacuan kuda pun dimulai. Di sana, semua orang bersorak-sorai untuk menyemangati kuda-kuda mereka. Tong awalnya terlihat bangga karena kuda miliknya ada di posisi pertama. Namun, tiba-tiba keadaan pun berubah dan ternyata kuda milik Ahau pun menjadi pemenang pacuan tersebut. Ahau pun turun ke sana dan ia menerima sebuah piala tanda kemenangannya. Ahau pun memamerkan kemenangannya kepada Tong dan ia juga mengatakan bahwa ia telah menyuap semua joki-joki kuda tersebut. Di tempat lain, Zia dan juga kakak Lau terlihat sedang bersantai bersama-sama. Di sana, Zia mencoba memperingati kakak Lau untuk berhati-hati kepada Ahau. Ia beranggapan bahwa kekuasaan yang dikendalikan oleh Ahau sangat luas. Di kantor polisi, Tong menemui Zhao dan sepertinya mereka sedang merencanakan sesuatu. Sementara itu, Lau bertemu dengan Hunter. Di sana, Hunter meminta kepada Lau untuk memperbesar bisnis narkobanya di Hong Kong dan mencari pemasok baru. Malam harinya, Ahau terlihat sedang bersama dengan Ahu menuju ke suatu tempat. Ternyata, Lau mengundang Ahau dan Rong untuk memperkenalkan Rose, seorang wanita yang sangat terkenal di Taiwan dan Thailand dalam menjalankan bisnis narkoba. Kemudian Lau pun mengajak Ahau dan memintanya untuk tidak marah kepada seseorang yang juga hadir di sana. Ternyata orang tersebut adalah Zhao yang baru saja dibebaskan dari penjara. Ahau hanya bisa menahan emosinya karena ia masih memandang kakak Lau. Kemudian mereka semua pun memutuskan untuk bermain mahjong bersama-sama. Di sana kakak Lau mengajak mereka semua untuk berbicara dan membahas masalah wilayah kekuasaan yang saat ini dikuasai oleh Ahau. Lau berencana membagi wilayah tersebut kepada Rong dan juga Zhao. Namun dikarenakan terjadi perdebatan di sana, Lau pun memutuskan untuk berhenti bermain dan menyuruh Rose untuk melanjutkan permainannya. Sambil bermain, Rose mengatakan bahwa jika Kak Lau memberikan makan, maka semua orang akan makan. Namun jika Kak Lau tidak membiarkan mereka makan, maka siapapun tidak akan makan. Akhirnya Ahau pun menerima jika wilayah kekuasaannya dibagi dengan yang lain. Mereka pun bersulang bersama-sama. Setelah bersulang, Ahau melampiaskan amarahnya kepada Zhao dengan memotong telinga kirinya. Lau yang melihat hal itu pun hanya bisa terdiam, tidak mengatakan apa-apa. Setelah itu, Ahau berpamitan untuk pergi karena ia masih memiliki urusan lain. Keesokan harinya, terlihat Ahau yang memberi kado ulang tahun kepada adiknya. Namun di saat ia membuka pintu kamar, Ahau mendapati sang adik sedang memakai narkoba. Dan hal itu pun membuat Ahau sangat murka. Di sana, Aping mencoba melakukan perlawanan dengan mengatakan jika sang kakak tidak mengedarkan narkoba, maka tidak akan ada orang yang memakai narkoba. Mendengar perkataan itu, Ahau pun menjadi sangat marah. Dan semua sahabatnya berusaha menyuruh Aping agar segera pergi dari sana.
Setelah itu, Ahau terlihat menemui Lau, dan di sana Lau mencoba meminta maaf kepada Ahau karena pembagian kekuasaan sebelumnya. Hal itu Lau lakukan karena ia tidak bisa melakukan apa-apa untuk menentang atasannya tersebut. Kemudian Lau meminta Ahau untuk pergi ke Thailand, menemui beberapa pemasok narkoba. Jika Ahau dapat bekerja sama dengan Jenderal Nami, maka ia akan mendapat keuntungan yang sangat besar. Singkat cerita, mereka pun telah sampai ke Thailand. Terlihat Ahau menemui seorang bandar narkoba bernama Tai Lo. Akan tetapi, Rong yang telah mengetahui rencana Ahau bergerak lebih dulu bekerja sama dengan Tai Lo dan membayarnya untuk membunuh Ahau. Ahau yang telah menyadari bahwa Tai Lo mengkhianatinya langsung menyerangnya dan perkelahian pun terjadi di sana. Ketiga sahabat Ahau langsung berusaha menghadapi anak buah Tai Lo yang berusaha untuk menghabisi mereka semua. Namun dikarenakan insiden tersebut, Xiao Wei mendapatkan luka tikam yang dilakukan oleh seorang wanita di sana. Meskipun mereka berhasil melarikan diri dari sana, Ahau harus menerima kenyataan bahwa salah satu dari sahabatnya harus meninggal dikarenakan kejadian tersebut. Sebelum Xiao Wei meninggal, Hu yang merupakan kakak dari Xiao Wei berjanji tidak akan memberitahu nenek mereka tentang pekerjaan mereka selama ini. Dan akhirnya Xiao Wei pun menghembuskan nafas terakhir di sana. Hu terlihat sangat bersedih dan ia ingin sekali menghabisi Tai Lo karena ini semua akibat dari pengkhianatannya. Kesedihan pun ikut dirasakan oleh Ahau dan kedua sahabatnya yang lain, dan mereka pun memutuskan untuk mengubur Xiao Wei bersama dengan Tai Lo yang masih hidup. Di tempat lain, untuk merayakan kemenangannya, Rong pun langsung bercumbu dengan Rose. Keesokan harinya, Ahau telah sampai di markas besar Jenderal Nami, dan terlihat para tentara sedang berjaga di tempat tersebut. Jenderal Nami yang sedang memperhatikan sesuatu terlihat biasa saja saat Ahau dan yang lain sampai ke tempatnya. Kemudian ia pun memanggil Ahau dan mengajaknya berbicara membahas masalah narkoba. Akan tetapi di sini harga yang ditawarkan Ahau untuk membeli narkoba milik Jenderal Nami ditolak karena sebelumnya Rong telah menawarkan harga yang lebih tinggi kepadanya. Di saat yang bersamaan, tanpa diduga, Rose datang membawa sebuah kotak. Di saat Ahau membuka kotak itu, tak disangka ternyata isinya adalah kepala Rong. Melihat hal itu, Jenderal Nami pun sangat marah karena merasa dirinya telah dipermainkan. Namun ternyata Rose telah menyandra anak dan istri Jenderal Nami. Dan hal itu membuatnya mau tidak mau menyetujui tawaran yang diberikan oleh Ahau. Sementara itu di Hong Kong, Aping memanfaatkan kepergian kakaknya untuk kembali membeli narkoba. Tapi sialnya, ia bertemu dengan Zhao dan Hunter yang juga berada di tempat tersebut. Hunter pun menjanjikan akan memberikannya narkoba jika ia mau melakukan sesuatu untuknya. Mendengar tawaran menggiurkan tersebut, Aping pun setuju karena ia sudah sangat ingin menikmati narkoba. Kemudian Hunter mengambil sebuah gelas yang diisi es batu dan ia pun mengisi gelas tersebut dengan air kencingnya sendiri. Hunter pun memberikan gelas itu kepada Aping dan menyuruh untuk menghabiskannya. Zhao pun memberikan gelas itu dan menyuruh Aping untuk segera meminumnya. Tetapi kini Aping malah menolaknya dan menyiramkan air kencing tersebut kepada mereka semua. Hal itu pun membuat Hunter sangat marah dan langsung menganiaya dirinya. Ahau yang baru saja kembali sangat marah melihat adiknya dalam keadaan sangat memprihatinkan. Di sana, Jing memberitahu meskipun Aping dapat selamat, ia akan mengalami gangguan jiwa karena saraf otaknya telah rusak akibat kejadian itu. Mendengar hal itu, Ahau pun menjadi sangat marah dan berencana untuk membalaskan dendam adiknya. Lau pun mencoba menenangkan Ahau karena jika Ahau membunuh Hunter, hal itu sama saja dengan menghancurkan mereka semua. Namun terlihat tidak memperdulikan perkataan Lau dan ia akan tetap pergi dari sana. Di saat ia akan pergi, Jing memberitahu bahwa Aping mengalami muntah darah. Di saat yang bersamaan, Lau melihat berita di televisi bahwa hari ini para polisi yang korup telah tertangkap oleh KPK. Hari demi hari berlalu dan KPK mulai membayang-bayangi Lau dan mengintai semua pergerakan Lau. Semua polisi korup satu persatu mulai ditangkap oleh KPK. Di sana, Zai juga terlihat sedang diinterogasi oleh anggota KPK. Dan tak hanya Zai, Long juga menjadi salah satu polisi yang diincar oleh lembaga pemberantas korupsi tersebut. Kemudian, Lau mendatangi ayah mertuanya yang sedang dalam keadaan sakit. Di sana terlihat ayah mertua Lau menyuruhnya untuk segera pergi dari Hong Kong dan melepaskan jabatannya sebagai inspektur kepolisian.
Di tempat lain, tiba-tiba mobil milik Hunter meledak tepat di dekatnya. Malam harinya, Lau pun menemui Ah Hao di kediamannya. Di sana, Lau mengajaknya untuk pergi bersama-sama ke Kanada karena menurutnya Hong Kong sudah tidak aman lagi bagi mereka. Akan tetapi, Ah Hao menolak hal itu karena ia masih ingin bersikeras untuk membalaskan dendam kepada Hunter dan juga Zhao. Lau mengatakan jika Ah Hao tidak segera pergi sekarang juga, ia tidak akan dapat lagi membantu dirinya. Lau memberitahu bahwa semua ini demi kebaikan dirinya dan juga keluarganya. Lau yang terus membujuk cenderung memaksa, membuat Ah Hao menjadi marah dan menodongkan pistol kepada Lau. Begitu juga dengan Rose yang ada di sana. Ternyata Rose adalah Ahwa yang diasuh oleh Ah Hao dulu. Lau juga mengatakan mengapa Ah Hao melakukan ini semua kepadanya setelah semua yang Lau berikan kepadanya, termasuk selalu melindungi Ah Hao dari hukuman atas semua kesalahannya. Di tengah perdebatan mereka, tiba-tiba Jing datang dan menyuruh Rose untuk membantu menidurkan anak-anak mereka. Setelah itu, Lau pun pergi meninggalkan Ah Hao dengan rasa marah yang sangat besar. Keesokan harinya, terlihat Lau dengan keluarganya akan segera pergi ke bandara. Namun sebelum mereka berangkat, Zai datang memberitahu bahwa malam ini Ah Hao akan menyerang Hunter. Mendengar hal itu, Lau pun membatalkan kepergiannya. Malam harinya, Ah Hao mengirim anak dan istrinya ke Cina untuk keamanan mereka semua. Setelah itu, Ah Hao, Hu dan Aji terlihat sedang makan bersama-sama dan mereka sedang merencanakan sesuatu. Kemudian Ah Hao pun memulai rencana balas dendamnya kepada Hunter. Di sana, Hunter akan menaiki mobilnya untuk menuju ke suatu tempat. Namun tiba-tiba ia dihadang oleh dua mobil yang membuat mobil miliknya tidak dapat bergerak. Dari arah samping, tiba-tiba sebuah ekskavator datang dan langsung menghantam mobilnya. Dan ternyata itu adalah Ah Hao yang ingin membalas dendam kepada dirinya. Ah Hao pun memulai rencananya dan ia pun langsung merusak mobil yang dinaiki oleh Hunter. Puas dengan apa yang ia lakukan, Ah Hao menghantamkan mobil itu ke sebuah bangunan. Kemudian Ah Hao pun keluar dan menembaki mereka. Akan tetapi Ah Hao terlalu bermain-main. Sekelompok polisi datang bersama dengan Tong untuk menyelamatkan Hunter. Baku tembak pun terjadi di sana. Hunter yang berhasil keluar dari mobil itu langsung meminta senjata untuk menyerang Ah Hao dan yang lainnya. Ah Hao pun memutuskan untuk kabur dari tempat itu. Baku tembak pun masih terus terjadi di antara mereka. Di saat mereka mencoba kabur dari sana, tiba-tiba mobil yang mereka kendarai oleh Ah Hao ditabrak oleh Zhao dan seketika membuat Hu meninggal dunia. Melihat hal itu, Rose pun langsung keluar dari mobilnya dan berusaha untuk menghentikan para musuh yang mengejar mereka. Namun Rose tertembak dan ia terjatuh tepat di hadapan Ah Hao. Rose pun bangkit dan ia rela menjadikan dirinya sebagai tameng agar Ah Hao dapat melarikan diri dari sana. Melihat Rose yang mati di hadapannya, Ah Hao pun hanya bisa terdiam dan ia terlihat sangat bersedih. Kemudian ia pun keluar dari mobilnya dan langsung menembaki mereka semua. Aksi kejar-kejaran pun terjadi di sana. Ah Hao yang melihat Zhao juga ada di sana, langsung berusaha menakut-nakutinya dengan terus menembakinya. Zhao pun menjadi sangat ketakutan karena ia hanya seorang diri. Ah Hao terus menembaki Zhao, namun itu semua hanya membuatnya merasa takut. Hingga akhirnya Zhao pun tewas dengan cara meloncat dari atas gedung. Di sisi lain, Lau datang membawa pasukan kepolisian Hong Kong untuk menghentikan kekacauan di sana. Lau bersama Zai pun langsung bergegas untuk mencari Ah Hao. Di sana mereka berdua mencari dan tiba-tiba Tong yang telah bersiap langsung menembakinya. Untungnya dengan sangat cepat Zai melindunginya dan berhasil menghabisi musuh tersebut. Tapi sayangnya Zai tertembak karena melindungi Lau dan karena hal itu Zai tewas di sana. Lau terlihat sangat bersedih karena orang yang sangat ia percayai mati di hadapannya. Sementara itu, Ah Hao sedang berhadapan dengan Hunter. Aksi baku tembak pun terjadi di antara mereka. Ah Hao berhasil membunuh salah satu polisi Inggris dengan cara menembak kepalanya. Namun karena hal itu, Hunter pun menjadi sangat marah dan berhasil membuat Ah Hao terpojok. Pada saat Ah Hao benar-benar terpojok, tiba-tiba Aji datang untuk membantu Ah Hao. Namun dikarenakan Hunter menggunakan sebuah senjata, akhirnya Aji pun tewas terkena tembakan Hunter. Melihat hal itu, Ah Hao pun menjadi sangat bersedih karena melihat Aji tewas di hadapannya. Beruntungnya di saat Hunter akan menghabisi Ah Hao, Lau datang tepat waktu dan langsung
menembaknya. Hunter yang terkena tembakan Lau langsung berusaha melarikan diri dari sana. Di sana Lau mengatakan bahwa ia akan membawa Ahau dan menghentikan semua kekacauan ini. Mendengar hal itu, Ahau pun langsung menyerang Lau dan merebut pistolnya. Ahau kemudian terus berjalan untuk melanjutkan rencananya membunuh Hunter. Singkat cerita, Ahau pun berhasil menemukan Hunter dan ia langsung menembakinya. Hunter yang sudah terluka karena terkena tembakan Lau tidak dapat berbuat apa-apa di hadapan Ahau. Di saat Ahau akan menghabisinya, tiba-tiba Lau datang dan meminta Ahau untuk menghentikan perbuatannya. Awalnya, Ahau mendengarkan ucapan Lau untuk tidak membunuh Hunter. Namun di saat Lau mendekatinya, tiba-tiba Ahau langsung menghabisi Hunter tepat di depan mata Lau. Melihat hal tersebut, Lau pun langsung menembak tangannya sendiri untuk memanipulasi kematian Hunter. Kemudian, Lau meletakkan pistolnya tepat di tangan Hunter. Setelah kejadian itu, Ahau pun ditangkap dan dipenjara selama 30 tahun. Sedangkan Lau pergi ke luar negeri dan tidak pernah kembali ke Hong Kong. Di akhir film, kita diperlihatkan oleh Ahau yang telah bebas dari penjara. Di sana, ia terlihat sedang berbicara dengan Lau melalui sebuah telepon. Mereka berdua pun berbincang-bincang, dan persahabatan mereka masih terjalin hingga saat ini. Mereka berdua berbincang, membahas masa lalu yang pernah mereka jalani. Setelah selesai menelpon Lau, Ahau di sana teringat kembali akan Aji, Hu, Xiaowei, dan Aping, dan juga anak dan istrinya. Dan film pun selesai. Gimana? Seru banget kan ceritanya teman-teman? Jangan lupa untuk terus dukung kita dengan cara like, share, dan subscribe channel ini, supaya kita lebih semangat lagi untuk terus upload video seru lainnya. Thanks for watching and see you guys in the next video. Bye-bye!